Di antara kamu, siapa yang habis nonton series Layangan Putus menjadi semakin takut buat menikah? Bahkan ada yang berpikir, lebih baik gak usah nikah aja deh, daripada nanti menikah terus pasangan aku seperti Aris karakternya dan aku tersakiti. Lebih baik aku sendirian aja gak apa-apa, daripada punya suami tapi nyakitin kayak gitu, ngapain? Oke. Jadi teman-teman, terlepas memang Layangan Putus itu diadopsi dari kisah nyata, yang berarti memang ada orang yang karakternya itu semenyebalkan Aris. Kadang kita mikirkan, ada ya orang kayak gini? Ya memang ada, intinya memang ada. Namun teman-teman, kalau kamu khawatir dibersamakan dengan seseorang seperti Aris itu berarti bagus sekali. Kenapa? Sehingga kita lebih bisa waspada untuk memilih pasangan yang akan kita nikah itu seperti apa. Jadi kalau kamu merasa khawatir, kamu merasa cemas, itu bagus, asal tidak berlebihan. Karena dengan kita khawatir, kita jadi lebih berhati-hati dalam memilih. Kita jadi melakukan pengecekan untuk memilih pasangan. Kita jadi nggak asal terima aja orang yang akan kita nikahin. Seperti itu. Namun yang berlebihan itu nggak bagus, yang menyebabkan kita jadi menjudge semua laki-laki itu sama karakternya seperti Aris. Padahal juga ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang buruk. Tergantung bagaimana proses seleksi yang kita lakukan, tergantung bagaimana pengecekan yang kita lakukan. Kalau kita sudah berusaha mengecek, kita sudah berdoa kepada Allah untuk bersama dengan orang yang baik setia, insya Allah akan aman. Dalam proses pengecekan yang kita lakukan, jika udah dikasih lihat pertanda buruknya, misalkan dia melakukan keburukan nih, mendingan dihentikan di situ aja, nggak usah dilanjutkan lebih dalam lagi. Karena kebanyakan yang terjadi seperti ini, kebanyakan ya, nggak semuanya, ketika udah dikasih tahu di awal, dia udah tahu sebenarnya pasangannya ini buruk, nggak usah dilanjutin, dia udah tahu. Cuman karena dia merasa tidak percaya diri bahwa ada orang yang lebih baik, dia berhak bersama dengan orang yang lebih baik, dia nggak percaya kalau dia berhak sama orang yang lebih baik, atau dia nggak percaya setelah orang ini Allah akan kasih orang yang lebih baik daripada orang ini, jangan sama orang ini. Dia nggak percaya, atau dia mikir jangan-jangan ini orang yang terakhir, jangan-jangan kalau nggak ada orang yang mau sama aku lagi selain dia, ya udah deh sama dia aja nggak apa-apa. Sehingga dia menerima segala keburukannya yang sebenarnya keburukan yang nggak bisa ditoleransi. Misalkan apa, udah sering ngomong kasar, udah sering mukul, udah sering selingkuh, tapi diterima aja. Kemudian si cowoknya mungkin main cewek di belakang dia udah tahu, tapi dia masih nerima kayak gitu aja, hingga akhirnya ketika menikah dia menyesal. Banyak yang terjadi seperti itu, sehingga jangan sampai terjadi seperti ini. Lalu kita lakukan benar-benar pengecekan, dan kalau udah buruk mendingan dihentikan aja benar-benar. Nah, pengecekan apa yang bisa kita lakukan agar kita dibersamakan dengan orang yang setia? Yang pertama, kamu bisa melakukannya dengan cara ngetes kesetiaan dia, atau dia itu orangnya gampang nggak sih kegoda sama perempuan. Kamu bisa meminta seseorang, sahabat kamu mungkin, atau perempuan siapalah, itu untuk menggoda dia. Misalkan biasa ya, kadang-kala itu di WhatsApp, di chat kayak gitu-gitu, apakah dia merespon dalam arti kemakan rayuan atau godaan itu atau enggak. Kalau misalkan dia benar-benar setia, secantik apapun cewek yang menggoda, dia nggak akan belok. Kalau misalkan belok dalam arti ini, dia berpindah ke lain hati semudah itu ya, akan beloknya gimana-gimana. Kalau misalkan dia kegoda, ya udah tinggalin aja, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Di sini dia main di belakang kamu, bisa jadi ketika dia menikah dia bisa selingkuh. Biasanya khawatir seperti ini, gimana nanti kalau misalkan dia benar-benar tertarik sama perempuan yang aku minta untuk ngegoda dia? Ya itu malah bagus, Allah kasih tahu kamu di awal bahwa dia gak worth it buat kamu perjuangin, dan kamu berhak untuk bersama dengan orang yang setia untuk kamu, orang yang sayang sama kamu, orang yang benar-benar bisa jaga perasaan kamu. Entah itu kamu awasin ataupun tanpa kamu awasi, kayak gitu. Karena ya kalau misalkan memang benar-benar cowok yang baik, secantik apapun cewek yang menggoda dia, kalau hati dia bisa menjaga hati kamu, komit terhadap perasaan dia, dan benar-benar sayang sama kamu dan cinta sama kamu, dia nggak akan kegoda kok. Dia akan tetap berusaha untuk menjaga perasaan kamu, karena dia tahu itu adalah perbuatan yang salah kalau misalkan dia sampai mengkhianati perasaan kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kamu mau menikah dengan seorang laki-laki, penilaian yang kamu lakukan itu bukan cuma dari diri kamu aja, karena kalau cuma dari diri kita itu takutnya subjektif. Kita pakai perasaan kalau nilai. Gimana sih kalau orang suka? Kalau orang suka tuh menilai yang kayaknya hitam aja jadi putih warnanya. Ibaratnya tuh aku baca di Twitter, kalau orang jatuh cinta ya itu orang yang susah banget buat dibilangin.
orang kalau jatuh cinta itu, mohon maaf, tai kucing rasanya kayak coklat kayak gitu, sehingga apapun yang buruk itu jadi baik, apapun yang pahit itu jadi kesannya manis selama dia jatuh cinta. Sehingga kalau kita pakai penilaian dari diri kita aja, itu sangat tidak objektif dan bisa didominasi sama perasaan. Dan kalau didominasi sama perasaan itu nggak logis, sehingga yang sebenarnya dia buruk kita jadi nilai dia itu baik, padahal udah jelas-jelas buruk. Sehingga kita perlu melibatkan orang lain, misalkan orang tua kita, kemudian kakak kita atau saudara kita, orang kita percaya, untuk menilai pasangan kita, calon pasangan kita, apakah dia memang orang yang baik atau enggak. Dan orang tua kita, orang-orang yang sayang sama kita kan pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita, sehingga mereka akan berusaha untuk menilai seobjektif mungkin calon pasangan kita. Jadi bukan cuma dari sisi kamu aja, kita perlu pendapat dari orang lain juga kadang-kala, seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keputusan kita. Untuk kamu yang muslim, bisa sholat istiqoroh, itu adalah the best way untuk memantapkan hati kamu. Nih, orang baik gak sih untuk diri saya sekarang dan masa depan saya? Karena Allah yang tahu masa depan kamu seperti apa, kita nggak tahu apa-apa. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah, karena Allah yang lebih tahu segalanya daripada diri kita sendiri. Kemudian survei ke lingkungan sekitar. Maksudnya gimana, ngapain sih survei segala, ya Allah ribet banget, kayak mau ngapain aja. Justru itu, karena ini pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting dan kamu adalah orang yang penting, masa depan kamu itu penting, jadi harus sampai segininya, harus memilih yang benar-benar berkualitas. Kita perlu survei, kenapa? Karena untuk ngecek apakah yang disampaikan dia atau sikap dia di depan kamu sama sikap dia sehari-hari itu seperti apa sih. Karena yang membersamai kita adalah sikap dia sehari-hari nantinya, bukan cuma sekedar apa yang membersamai kita aja, bukan. Gini, jadi kalau sama kita karena dia tahu kita cinta sama dia atau dia cinta sama kita nih misalkan, dia akan berusaha untuk menampakkan yang baik-baik aja. Tapi kalau dalam kesehariannya itu ya memang dia yang sebenarnya, sehingga kita perlu tahu gimana kebiasaan orang ini tuh sehari-harinya kayak gimana orangnya. Di depan ada ya banyak seperti ini, di depan pasangannya tuh so sweet banget, halus, lembut dan sebagainya, tapi di sehari-harinya ya Allah sebaliknya tuh 360 derajat. Nah ini yang perlu dicek, makanya perlu melakukan survei ke teman-temannya, ke lingkungannya sekitar, ke tetangganya dan lain sebagainya. Itu sangat perlu. Contoh di bank aja ya, kalau misalkan mau ambil kredit atau apapun, mereka perlu survei lapangan. Atau ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, dalam perusahaan tahapan recruitment itu ada background and references checks, di mana ngecek latar belakang calon karyawannya ini gimana sih, seperti itu di lapangannya. Itu dalam perusahaan, apalagi untuk pernikahan dan masa depan kamu justru harus lebih bagus lagi, seperti itu. Dari sini kamu bisa minta bantuan orang tua kamu, dalam arti ayah kamu atau kakak laki-laki kamu, untuk membantu ngecek ke survei lapangannya seperti apa. Selanjutnya perjalanan jauh. Nah dalam perjalanan jauh ini bisa menunjukkan karakter seseorang itu seperti apa. Apakah nih orangnya itu penyabar atau enggak, apakah orangnya itu egois atau tidak, dan lain sebagainya. Nah dalam perjalanan jauh ini catatannya bukan sama kamu jalannya, nggak boleh karena bukan mahram, sehingga kamu bisa meminta orang tua kamu, dalam arti ayah kamu atau kakak laki-laki kamu atau keluarga besar kamu, buat ngecek dia dalam perjalanan dan ngetes dia apakah dia ini orangnya baik, apakah dia orang yang peduli atau tidak, sebagaimana kriteria yang kamu tentukan sebagai calon pasangan kamu. Nah jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, usaha yang bisa kita lakukan untuk ngecek calon pasangan kita layak bukan layak, baik gak sih untuk menjadi pasangan hidup saya saat ini dan di masa depan. Tentu dengan tadi melibatkan Allah di setiap keputusan kita ambil. Kalau kita udah usaha seperti ini, kalau kita udah berdoa, insya Allah deh rumah tangga kita aman, sakinah, mawadah, warahmah, dan terhindar dari segala keburukan yang tidak kita inginkan, seperti itu. Untuk kamu teman-teman gak usah takut, aduh gimana ya nanti kalau misalkan nikah ketemu sama orang yang kayak Aris, gimana kalau rumah tangga nanti seperti cerita di layangan putus. No, memang ada cerita seperti itu, namun dengan pengecekan seperti ini dan kita minta perlindungan sama Allah, insya Allah Allah akan lindungi kita dan rumah tangga kita nanti. Seperti itu, karena nggak semua orang seperti Aris, nggak semua kisah itu seperti di layangan putus. Dan di layangan putus sekalipun yang terlihatnya itu sangat menyakitkan, pasti ada pelajaran berharga di dalamnya yang bisa kita ambil di situ. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalin, dan jangan kita jadikan contoh seperti itu. Karena kita belajar dari apa yang kita lihat,
dan pelajaran itu sifatnya baik dan menguntungkan buat kita, bukan sebaliknya. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Dan untuk kamu yang berniat untuk menikah, semoga segera dinikahkan dengan seseorang yang baik untuk diri kamu saat ini dan di masa depan, dan bahagia dunia akhirat bersama dengan pasangan kamu dan keluarga kamu yang kamu idam-idamkan, yang kamu impikan, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.